warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lia Channel, ketemu lagi dengan saya Bulia. Di video kali ini Bulia akan memberikan materi pembelajaran kelas 4 semester 2 pada subtema 3 di pembelajaran 1. Kita mulai dari sekarang yuk. Di video kali ini Bulia akan memberikan materi pembelajaran khusus kelas 4 pada semester 2 di tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, pada subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku pada pembelajaran 1. Nah anak-anak, sebelum kita mulai dalam pembelajaran, jangan lupa kita membiasakan diri untuk membaca doa sebelum belajar, supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah anak-anak, bisa kita mulai dari sekarang ya. Kalian amati gambar yang ada pada buku kalian, yaitu di halaman 122. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Nah, sekarang kalian perhatikan di situ. Ada sebuah gerobak yang sedang didorong. Itu adalah gerobak bakso. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayu. Mendorong dan mengayu merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kalian perlu tenaga kan? Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Kalian amati, di situ ada beberapa gambar ya. Gambar pertama itu adalah gaya yang memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh, gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Nah, anak-anak, dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bisa bergerak, bisa membuka dan bisa menutup. Karena dorongan dan tarikan pintu tersebut dilakukan oleh manusia dengan menggunakan gaya otot. Lanjut yang kedua,
Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kalian amati ya, gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir bus menjadi lambat dan lalu berhenti. Jadi, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Oke anak-anak, lanjut ke gambar yang ketiga. Kalian amati, di situ ada beberapa platisin ya yang biasa kalian gunakan untuk membuat hasil karya pada pembelajaran SBDP. Bisa kalian bentuk jadi apapun. Ya enggak? Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk platisin. Pada peristiwa itu, anak bermain platisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari platisin. Dengan gaya yang dilakukan, platisin menjadi berubah bentuk. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas, sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan, sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati benda-benda tadi, tentu kalian bisa mencari benda-benda yang lain yang bisa kalian amati di lingkunganmu. Kemudian kalian bisa mengaitkan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Sekarang kalian mempunyai tugas untuk melakukan pengamatan ya. Setelah itu, setelah kalian melakukan pengamatan, kalian membuat sejenis laporan yang sederhana ya dari hasil pengamatan kalian. Contoh di situ ada nama, kalian tuliskan nama kalian, kelasnya, alamat. Nah, di situ ada objek atau peristiwa yang kalian amati. Kalian ambil salah satu contoh dari beberapa gambar tadi. Misalkan objek yang kalian amati adalah saat kalian menuntun sepeda. Ya enggak? Nah, hasil pengamatan berupa hubungan gaya gerak sesuai dengan peristiwa. Nah, anak-anak, dari sepeda yang diam sehingga sepeda bisa berjalan itu adalah karena ada gaya yang mempengaruhi. Dari diam menjadi gaya gerak. Oke anak-anak, itu hanya sekedar contoh. Kalian bisa menuliskan laporan hasil pengamatan kalian, bisa mencari objek atau peristiwa yang lebih mudah kalian amati. Siti dan Lani sampai di bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerja bengkel menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. "Ada angsa terbang, cantik ya," kata Lani. Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi Angsa dan Telur Emas. Nah, anak-anak, kalian mau dengar ceritanya? Judulnya adalah Angsa dan Telur Emas. Penulisnya itu adalah Aesop. Ya. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang melihat angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi.
dalam waktu singkat petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Petani kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Nah, anak-anak, dari cerita di atas, kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran bahwa kita sebagai manusia itu harus selalu mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Nah, anak-anak, sesungguhnya Allah sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Nah, dari dongeng tadi anak-anak bisa ya ambil kesimpulan, mengambil hikmah dan pembelajaran buat kita semua. Jadi kita hidup ini harus selalu banyak bersyukur ya anak-anak ya, dengan rezeki dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan dongeng tadi, di sini ada soal yang harus kalian kerjakan, yaitu di Ayo Berlatih. Berdasarkan bacaan cerita angsa dan telur emas di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa sih inti dari teks cerita tersebut? Nah, kalian kan sudah membaca dan mendengarkan. Intinya apa sih yang disampaikan dalam dongeng tadi? Ada pesan tersirat di situ bahwa kita sebagai manusia harus banyak bersyukur dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Kedua, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Nah, sekilas aja ya kita bahas ya secara lisan karena nanti ini adalah tugas untuk anak-anak. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Yaitu angsa putih dan seorang petani. Bagaimana sikap yang dimiliki tokoh utama? Ya, sikapnya dia tidak mensyukuri dengan apa yang sudah dia dapatkan. Ya, serakah, ya masih merasa selalu kekurangan. Pinginnya dia cepat kaya, ternyata itu yang membuat dia menjadi orang yang tidak bersyukur. Keempat, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Ya harus menerima apa adanya, karena rezeki itu sudah diatur sama Allah dan dia harus banyak bersyukur. Kelima, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Nah, ini hanya kalian yang bisa menjawab. Kalian bisa menjawab dengan kata dan kalimatmu sendiri, ya. Apa yang sepantasnya kalian lakukan kalau seandainya kalian itu menjadi tokoh utama dalam dongeng tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini di subtema 3, khususnya tema 8 pada pembelajaran 1 sudah selesai kita pelajari. Mudah-mudahan pengetahuan atau ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat anak-anakku semua dimanapun kalian berada.
Lebih kurangnya, Bulia mohon maaf. Wabila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.